Macul nagiga kasih pekel buzoke, ora suwe malah kenang encok. Saiki kowe wis gedhe, wis mangsane leren ngocok. Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini saya sudah merangkum sebuah film yang sangat-sangat tak terduga dan mampu membuat penonton terpana. Film ini bercerita tentang seorang anak cewek yang tiap hari serapi lembutnya diobrak-abrik oleh ayah kandungnya sendiri. Lalu seperti biasa tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatarkan di Meriden, terlihatlah seorang cewek yang bernama Dot. Dia adalah cewek yang bisu dan tuli. Kini Dot baru saja pindah sekolah. Ibu kandungnya Dot sudah terkena kanker saat Dot berumur 7 tahun. Ayahnya Dot baru saja meninggalkan dunia. Kini Dot pun dititipkan di rumah sahabat terbaiknya, yaitu Nina. Sepulangnya mereka dari sekolahan, ibunya Nina yang bernama Olivia pun menyambut Dot dengan baik. Terlebih lagi ia sudah akrab dengan Dot dari kecil. Di lain sisi, ayahnya Nina yang bernama Paul kini sedang ke apotek terdekat. Tak sengaja ia bertemu dengan gurunya Nina. Gurunya Nina pun menganggap kalau Paul adalah orang yang sangat baik karena sudah mau menerima Dot sebagai anak angkatnya. Sepulangnya ia dari apotek, ia pun sangat sayang pada anaknya. Namun anehnya Nina merasa tidak nyaman saat dicium ayahnya sendiri. Kemudian Paul yang sangat perhatian terhadap istri, ia pun sudah membeli obat untuk Olivia. Paul pun membawa Olivia ke kamar. Kemudian ia menyuruh Olivia meminum obatnya supaya Olivia cepat sembuh. Kemudian Paul pun makan bareng Nina dan Dot. Di situ Paul pun sangat baik. Ia menyuruh Nina belajar bahasa isyarat bersama dengan Dot. Dot sendiri disuruh Paul agar menganggap rumah ini seperti rumahnya sendiri. Dot tidak boleh malu ataupun canggung di rumahnya Paul, karena kali ini Paul adalah ayahnya Dot. Di esok harinya di sekolahan, Dot pun disuruh untuk bekerja sama dengan Connor untuk membedah babi. Dari situlah Connor mulai tertarik dengan pesonanya Dot. Di kantin ada salah satu temannya Nina, kita sebut saja dia Freya. Freya pun menyarankan agar Nina mengakhiri masa keperawanannya karena hari ini Nina sudah berusia 17 tahun. Nina yang mendengar saran itu, ia pun hanya bisa terdiam. Dot sendiri yang seorang introvert, ia pun suka menyendiri. Tanpa sepengetahuan semua orang, ternyata Dot jago bermain piano. Lalu di malam harinya, Dot pun tak bisa tidur karena ia rindu dengan ayahnya yang baru saja meninggal akibat tertabrak truk. Dot pun seperti merasa sendirian dan tak punya siapa-siapa. Dot pun berharap semoga keluarganya Nina ini adalah orang yang baik. Tak lama kemudian harapan Dot pun seperti patah, di mana saat ada lampu nyala, Dot pun keluar kamar untuk melihatnya. Dan alangkah terkejutnya Dot karena itu adalah Paul yang sedang berduaan dengan Nina di kamarnya Nina. Dot pun hanya bisa istighfar. Esok harinya Nina pun meminta izin karena ia akan mendatangi sebuah acara. Olivia pun mendukung kegiatan anaknya itu, namun tidak dengan Paul yang tidak mengizinkannya. Mendengar hal itu, Olivia pun tetap mengizinkannya. Lalu setelah Nina pergi, Paul pun berdebat keras dengan Olivia.
Setelah perdebatan usai, Dot pun datang. Olivia melampiaskan kekesalannya pada Dot, di mana Olivia mengatakan kalau ia sangat kenal dengan ibunya Dot. Ibunya Dot adalah seorang pelacur rendahan dan Dot sangat mirip dengannya. Dot yang tuli dan bisu, ia pun hanya bisa melihat Olivia berekspresi. Di situ Dot pun sudah menuliskan yang bertuliskan kalau Dot ingin menonton film. Paul pun bersedia mengantarkan Dot sampai bioskop. Sesampainya di bioskop, ternyata Nina dan teman-temannya juga baru saja sampai di bioskop. Di situ Freya pun berusaha menggoda Connor, sedangkan Nina hanya bisa pasrah. Lalu setelah film dimulai, Dot justru tidak menonton film. Ia mengamati perilakunya Nina dari belakang. Dari awal film sampai film selesai, Dot sama sekali tidak memandang layar. Singkat cerita, sepulangnya mereka dari bioskop, Freya pun membawa kaset pengenceritaan. Nina dan Freya pun asik menonton film itu. Dot sendiri kini belum bisa tidur. Tiba-tiba ia melihat lampu luar kamar menyala. Dengan segera Dot pun berpura-pura tidur. Masuklah Paul ke kamarnya Dot. Di situ Paul pun berkata bahwa Paul sakit. Saat melihat Dot datang, ia harap Paul bisa sembuh. Namun kini pikirannya Paul tambah tak karuan. Paul pun akan menyentuh Dot. Namun entah kenapa Paul pun mengurungkan niatnya itu dan langsung keluar dari kamarnya Dot. Esok harinya di sekolahan, tak sengaja Nina melihat Dot sedang bermain piano dengan begitu indah. Bahkan salah satu nada saja Dot bisa tahu. Nina pun jadi curiga dan ia menduga bahwa Dot cuma pura-pura tidak bisa mendengar. Di kantin Nina pun mengetes Dot. Ia pun mengatakan semuanya tentang perkimboian dengan ayahnya, serta nanti malam Nina akan membunuh ayahnya sendiri menggunakan senapan yang akan diantarkan oleh Freya. Entah Dot mendengar atau tidak, namun yang pasti Dot pun tak menanggapi ucapannya Nina. Kemudian Dot pun kembali menyendiri di ruang musik. Datanglah Connor yang mencoba PDKT. Dot pun tak mau didekati oleh siapapun dan langsung pergi dari hadapannya Connor. Malam harinya saat mereka sedang asyik makan, tiba-tiba datanglah Connor. Nina pun kaget karena kedatangan Connor bukan mencari Nina, melainkan Connor mencari Dot. Connor pun dipersilahkan masuk. Ia pun mengutarakan tujuannya, yaitu karena Connor kini sedang belajar kelompok dengan Dot, ia pun akan mengajak Dot pergi untuk menanyakan suatu hal. Kemudian di tengah-tengah obrolan, datanglah Freya yang memberikan suatu barang pada Nina. Seketika Dot pun menjadi fokus ke barang itu dan ia menduga kalau itu adalah senapan. Pergilah Dot dan Connor ke kafe terdekat. Di situ Connor pun menjelaskan pada pelayan bahwa Dot orang yang bistul. Dot hanya bisa membaca bibir agar mengerti kata-kata. Di lain sisi, Nina dan Freya ternyata tidak belajar bareng. Mereka pun cuma sibuk menunggu Connor mengantarkan Dot. Lalu tiba-tiba Nina dipanggil ayahnya. Nina pun sangat kesal karena Paul menyuruh Freya untuk pulang. Just because. Dot sendiri kini sedang digoda oleh Connor. Connor pun mengatakan kalau ia terpesona oleh Dot. Dot pun tak mendengarkan itu. Lalu tiba-tiba Dot melihat ambulan. Dengan segera ia pun kembali ke rumah. Sesampainya Dot di rumah, ternyata ambulan itu tidak untuk Paul. Dot pun mengecek tasnya Nina, dan ternyata itu cuma kaset doang. Dot pun melanjutkan untuk melihat kamarnya Nina. Kini ia pun melihat lagi kalau serabi fitnya Nina sedang diobrak-abrik lagi oleh ayah kandungnya. Dot yang tak tahan melihat itu, ia pun sengaja memecahkan barang di situ.
Setelah Nina dan ayahnya keluar di situ karena sudah dini hari, Dot pun menemani Nina tidur. Lalu singkat cerita pagi harinya, Nina pun mengatakan dengan yakin kalau nanti malam dia akan membunuh ayahnya menggunakan setrika. Dot yang mendengar itu, ia pun hanya bisa geleng-geleng kepala. That you can't hear, Dot. Tonight's the night, Dot. Berangkatlah mereka ke sekolah. Lalu saat sedang menonton Connor bertanding basket, semua cewek pun ngefans pada Connor, namun tidak dengan Dot yang lebih memilih ke belakang. Kemudian singkat cerita setelah pertandingan usai, Connor pun menemui Dot. Dot pun mengajak Connor ke kolam renang. Di situ Connor yang tahu kalau Dot tidak bisa mendengar dengan jelas, ia pun berkata jujur bahwa semalam Connor habis ngocok. Semalam Connor ejakulasi sampai 4 kali. Di lain sisi, Olivia berusaha menggoda Paul. Namun Paul yang melihat istrinya sendiri, ia pun sudah tidak nafsu lagi. Lalu kembali ke Connor dan Dot. Connor pun kali ini merasa sangat hoki karena tanpa Connor ajak, Dot sudah mencopot bajunya sendiri dan Dot minta agar Connor mengobrak-abrik lehernya Dot. Kembali ke Paul di mana kini ia pun memanggil Nina. Di situ Paul pun memberikan Nina tas mahal. Seketika Nina pun sangat senang dan Paul sendiri pun langsung akan Nina. Nina pun memancing Paul agar ke kamarnya karena Nina akan menyetrika bajunya terlebih dahulu. Dot dan Connor sendiri kini sudah bermain cukup lama. Dot yang melihat kalau kini hampir pukul 12 malam, ia pun segera pulang. Di rumah sendiri kini Paul masuk ke kamarnya Nina. Paul pun merasa sangat senang karena ia bisa menikmati suara violon fit anaknya sendiri. Nina pun mengatakan kalau dia akan memberikan kejutan pada Paul. Paul disuruh tutup mata. Paul pun melakukannya. Nina pun bersiap-siap menyodorkan setrika panas itu ke muka ayahnya. Namun saat bersiap-siap, ayahnya berkata kalau ia sangat mencintai Nina. Dan berbarengan dengan itu Nina mendengar Dot yang baru pulang. Alhasil Nina pun tak jadi menyetrika ayahnya. Namun Nina mengatakan pada ayahnya bahwa Nina sudah hamil. Nina meminta uang $1.000. Nantinya uang itu akan ia gunakan untuk menggugurkan kandungan itu. Paul yang tahu kalau itu pasti anaknya sendiri, ia pun berjanji kalau nanti ia akan memberikan uangnya. Kemudian Paul pun akan pergi dari kamarnya Nina. Dot yang mengetahui itu, ia pun segera bersembunyi. Kemudian Nina yang tahu kalau Dot sudah tahu kejadian barusan, ia pun lebih memilih tidur bersama Dot. Di esok harinya, Nina pun sudah siap pergi. Ia pun berkata jujur pada Dot, di mana Nina sebenarnya tidak hamil. Ia hanya ingin menghindari ayahnya. Dengan membawa uang $1.000, tentunya itu akan cukup sampai Nina menemukan pekerjaan. Di kamarnya Nina, ternyata Paul menemukan bukti tes kehamilannya Nina. Di situ ia pun mengetahui kalau sebenarnya Nina tidak hamil. Paul pun menemui Nina. Di situ Paul terus mendesak Nina agar Nina berbicara jujur. Dot yang mendengar itu, ia pun lebih memilih bermain piano. Selama ini ternyata Olivia sudah tahu kalau suaminya benar-benar tidak waras, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Paul sendiri kini sudah sangat kesal karena Nina mencoba membohonginya. Paul pun akan mengobrak-abrik selapi lempitnya Nina dengan brutal. Dot yang mendengar teriakannya Nina, ia pun tak tega pada Nina. Ia pun segera memutus senar piano, lalu inilah yang Dot lakukan.
Setelah Paul terbunuh, Nina justru menyalahkan Dot habis-habisan. Datanglah Olivia yang bersedih. Meskipun sedih, namun ia sangat bersyukur karena suaminya yang gak ada akhlak sudah mati. Lalu karena hari ini ada pesta, Olivia pun menyuruh Nina dan Dot untuk ke pesta dansa. Sesampainya di pesta dansa, Dot pun diajak dansa oleh Connor. Kemudian Nina pun pergi sambil membawa tasnya Dot. Dot pun segera menemani Nina untuk membuang isi tas itu. Namun tiba-tiba Connor mengejar Dot. Di situ alangkah terkejutnya Connor karena ternyata Dot bisa mendengar dan bisa berbicara. Connor pun kini merasa sudah dibohongi oleh Dot dan Connor juga mulai membenci Dot. Keluarlah Dot dan Nina dari lokasi dansa. Kemudian mereka pun ke tepi danau untuk menguburkan bukti-bukti pembunuhannya Paul. Di situ Nina pun menanyakan mengapa Dot berpura-pura tuli dan bisu. Dot pun berkata bahwa ia sengaja melakukan itu supaya ia bisa mendengar apa yang orang bicarakan dengan jujur. Kini berkat kejeniusannya Dot pun tahu mana orang yang baik dan mana orang yang pura-pura baik. Nina yang mendengar itu ia pun tersentuh. Kemudian Nina pun mengajak Dot pulang. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada puluhan polisi. Di depan polisi, Olivia pun sengaja mengatakan pada Nina bahwa Olivia sudah tidak waras. Ia takut Paul akan membunuh Nina. Oleh sebab itulah Olivia membunuh Paul. Nina dan Dot yang mendengar itu, mereka pun hanya bisa pasrah dengan rencananya Olivia. Kemudian film pun diakhiri dengan Dot dan Nina yang bermain piano bersama. Dan menurut info dari planet tak dikenal, mereka berdua pun sangat akur sampai tua. Kemudian seperti biasa, saya Fahrul Razi mengucapkan thank you for watching. See you in the next video. Bye.